Halo guys, Indonesia. kembali lagi bersama saya Nurgaya. Saya doakan semoga kalian selalu diberi kelancaran dan juga kesehatan ya. Oke, kali ini saya Dukun. akan menceritakan alur cerita film Korea yang berjudul The Curse That Men Spray. Nah, film ini itu menceritakan sebuah kasus pembunuhan berantai yang misterius dan banyaknya mayat bangkit dari kematiannya. Nah, film ini juga sangat menarik, yaitu membahas dari alur perdukunan Indonesia. Rupanya dukun Indonesia sudah go internasional ya, hingga ke Korea. Oke, daripada lama-lama, bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja simak alur ceritanya di dalam NH Movie. Film ini diawali ada seorang pria yang baru saja pulang dari kegiatannya. Dia sampai di rumahnya dengan keadaan aneh karena lampu di rumah semua dalam keadaan mati dan sebuah TV yang nyala tapi buram atau istilahnya berecek ya. Pada saat pria itu mengecek keadaan sekitar rumahnya, tiba-tiba di belakangnya terdapat seorang pria yang langsung menggigitnya layaknya seorang zombie. Dia pun mati seketika, akan tetapi pria tersebut berubah menjadi patung yang mana tubuhnya itu retak-retak. Dari kejadian tadi malam, polisi mengamati kejadian tersebut yang terekam oleh CCTV untuk menyelidiki kasus ini dan disimpulkan bahwa korban mengalami keracunan kerang paralitik. Akan tetapi ada keanehan di mana pelaku pembunuhan itu ternyata orang yang sudah mati 3 bulan lalu. Di lain sisi, diperkenalkan seorang jurnalis yang juga sebagai penulis horor sedang melakukan wawancara di salah satu radio. Dia bernama Im Jin Hee. Di tengah acara tersebut, ada seorang yang menghubungi Im Jin Hee untuk bertemu dengannya pada saat sesi wawancara yang akan dilaksanakan besok pukul 2. Penelpon tersebut mengaku bahwa dia adalah pelaku dari pembunuhan kemarin lusa. Im Ji Hee pun menyetujui hal itu karena melihat banyak penonton yang antusias akan berita ini. Setelah acara dari radio tersebut, Im Jin Hee datang ke kantornya untuk membahas kejadian ini dan diperkenalkan juga ada seorang perempuan magang bernama Jessie yang akan membantu pekerjaan di kantor tersebut. Keesokan harinya, acara wawancara pun akan disiarkan secara langsung dengan seseorang yang mengaku sebagai pelakunya. Penonton pun banyak yang antusias dengan acara ini. Tidak lupa juga suami Im yang merupakan seorang polisi pun menjaga situasi tersebut agar tetap aman. Setelah beberapa lama menunggu, datanglah seorang laki-laki misterius yang menggunakan jaket serta topi dan mendatangi ruang wawancara. Sesi wawancara dimulai, mereka berbincang-bincang dan pria tersebut bernama Park Yung Ho dan mengaku bahwa dia sudah memanipulasi mayat untuk membunuh. Di sesi tersebut juga dia menjelaskan bahwa dia akan membunuh petinggi-petinggi perusahaan sengil farmasetikal pada waktu dan hari yang sudah ditentukan. Akhirnya dia pun menyudahi wawancara ini. Namun tiba-tiba Park Yung Ho menyerang Im Jin Hee dengan menodongkan pisau di lehernya lalu membawa kabur Im ke dalam lift. Di dalam lift terjadi pertengkaran hebat dengan suami Im yang bernama Sung Joon. Akan tetapi, Park berhasil membawa Im dan keluar dari lift. Para polisi pun sudah mengepung mereka. Park memberitahu Im untuk mencari tahu alasan terjadinya kasus ini. Dan ketika pun Park berubah layaknya mayat hidup, dan Im Jin Hee pun selamat. Kejadian itu membuat orang-orang aneh seketika. Dalam siaran langsung tersebut, para pimpinan perusahaan sengil farmasetikal mendiskusikan hal ini dan salah satu dari mereka, yaitu Direktur Kim merasa takut akan ancaman tersebut. Dia pun meminta Ketua Byun Seung untuk meminta maaf atas kejadian penelitian mereka. Namun hal ini tidak disetujui oleh Wakil Direktur Bun yang merupakan anak dari Ketua Byun Seung. Dia mengatakan tidak ingin rugi triliunan hanya karena hal sepele macam ini.
Di lain tempat, Im Jun Hye menemui Profesor Zui untuk membahas masalah ini. Zui pun menjelaskan bahwa kejadian mayat yang hidup kembali itu disebut dengan recurring dan memiliki ciri-ciri tangan dan kakinya yang menghitam. Jung pun menjelaskan dalam kasus ini terlihat sebuah simbol menyerupai tato yang sudah pasti dilakukan oleh orang Indonesia yang bisa menghidupkan orang mati, yaitu dukun santet, dan dibuktikan juga dari sebuah simbol memakai bahasa Indonesia dengan kalimat balas dendam pertama. Ju langsung memberikan penjelasan lagi mengenai objek dari dukun tersebut, yaitu dari tanah tempat mayat dikubur dicampur dengan darah dukun, dan untuk menggerakkan si mayat, dukun tersebut menggunakan boneka spiritual, kuku, dan rambut, dan mereka pun terus mencari tahu perihal ini. Tak Jung mendatangi seorang narapidana yang merupakan mantan karyawan di Sengil Pharmaceutical. Dia menjelaskan bahwa perusahaan itu melakukan penelitian untuk membuat sebuah obat baru. Mereka merekrut orang-orang secara ilegal dari pekerjaan itu. Dia dijanjikan 30% dari keuntungannya. Perusahaan itu meminta dia untuk membawa tunawisma secara ilegal dan semua orang yang diuji cobakan tersebut mati. Serta dia pun menjelaskan bahwa terdapat 10 kelompok yang mana dari kelompok tersebut memiliki 10 anggota sehingga jumlah korban terdapat 100 orang. Pengacara pun kaget akan hal ini. Di lain tempat, perusahaan Sengil Pharmaceutical dijaga ketat oleh polisi untuk melindungi Direktur Kim yang akan diancam untuk dibunuh. Tiba-tiba datanglah korban-korban tersebut hingga 100 jumlahnya, seperti yang telah disebutkan Hwang Ji-wook pada saat diinterogasi. Mereka semua lari dan mencoba masuk ke perusahaan itu. Kejar-kejaran dan penyerangan antara kelompok mayat hidup dengan para petugas sangat kacau. Karena situasi yang sangat menakutkan bagi Direktur Kim, mereka memutuskan untuk pergi ke kantor polisi melalui basement. Pada saat pengejaran, rombongan mayat menggunakan taksi yang sedang diparkir di pinggir jalan. Aksi kejar-kejaran pun dimulai dan para rombongan mayat hanya memiliki satu incaran, yaitu Direktur Kim untuk dibunuhnya. Kemudian pada saat pengejaran di jalan, salah satu taksi yang dikendarai oleh mayat itu membanting mobilnya hingga jatuh dan mayat-mayat itu terus mengincar Direktur Kim hingga mobil yang dikendarai pun mengalami kecelakaan, sehingga membuat Direktur Kim pun diseret hingga tewas di tempat. Mayat-mayat pun langsung berubah menjadi rapuh. Akan tetapi di sini suami Im mendapatkan cakaran dari mayat tersebut yang membuatnya terkena infeksi kerang paralitik dan harus dilarikan ke rumah sakit. Direktur Kwon mendatangi ketua dan berbicara bahwa dia harus meminta maaf kepada semua korban penelitian perusahaan mereka. Akan tetapi, ketua masih keras kepala dan tidak ingin melakukannya karena nanti akan menyebabkan kerugian yang banyak. Direktur Kwon pun kesal akan hal itu dan langsung pergi dari kediaman ketua, kemudian datang ke kantornya untuk menenangkan dirinya sendiri. Di lain sisi, Im dan semua staf melakukan diskusi akan hal ini. Mereka menyimpulkan bahwa ada orang Asia Tenggara yang menemui tersangka yang dia wawancarai itu. Dia mencari saudaranya yang tiba-tiba menghilang. Tersangka itu memberikan alamat Park Yung Ho dan ciri-ciri dari orang tersebut memakai pakaian yang agamis. Pada saat itu mereka juga mendapatkan telepon dari Direktur Kwon. Dia ingin melakukan wawancara. Mereka pun langsung pergi ke tempat studio. Direktur Kwon menjelaskan awal mula penelitian ini hingga mereka merekrut tunawisma secara ilegal, termasuk ada orang Indonesia di dalamnya. Dia pun memberikan sebuah berkas yang mana berisikan nama-nama tunawisma yang menjadi uji coba penelitian mereka. Dari hal ini, Im menghampiri bangunan milik Sengil Pharmaceutical yang diduga tempat penguburan korban-korban itu, dan Tak Jung serta rekannya detektif pun mencari berkas-berkas di sebuah ruangan.
Di dalam gedung yang terbengkalai, Im menemukan sebuah simbol aneh yang mereka nggak tahu itu simbol apaan. Hingga tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan mayat hidup. Pada saat Im diserang, untungnya ada seorang perempuan yang menolongnya dan ternyata dialah adik Im yang telah hilang beberapa tahun silam. Dia menyelamatkan Im dan juga rekan kerjanya. Pada saat mengobrol santai mengenai adiknya yang telah hilang tersebut, Im mendapat kabar bahwa Direktur Kwon bunuh diri di tempat kerjanya. Hal ini membuat syok semua orang. Dan pada saat itu juga Im mendapatkan telepon dari anak ketua bahwa ketua ingin memberikan permohonan maaf dan disiarkan secara langsung. Im pun langsung menuju tempat studio dan kru pun sudah menyiapkan segala sesuatunya, dan di sana juga terdapat Jessie yang merupakan seorang magang. Ketua pun langsung berbicara meminta maaf untuk hal gaduh yang sudah terjadi. Akan tetapi Im menyanggahnya bahwa itu merupakan bukan permintaan maaf yang tulus. Dia pun meminta untuk ketua meminta maaf secara tulus kepada korban dan keluarganya. Namun berkali-kali tidak ada ketulusan dari sang ketua untuk meminta maaf. Terlebih lagi anaknya yang merendahkan Im sebagai reporter yang mempunyai banyak masalah. Dalam sesi live itu tiba-tiba detektif menghubungi Im dan memberikan bukti bahwasanya korban yang dari Indonesia adalah Jessie yang sekarang berada di sampingnya. Im kaget dan tidak bisa berbicara apa-apa hingga pada saatnya Jessie menanyakan apakah ketua meminta maaf secara tulus. Im pun diam saja dan di saat itulah Jessie marah besar dan langsung menyerang semua orang yang berada di sana dan mengejar ketua untuk dibunuhnya. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Di sini keren banget ya si Jessie loncat dari jendela dan lari begitu kencang tanpa terluka sedikit pun. Pada saat jalan buntu, ketua diminta anaknya untuk mengumpat di ruangan bekas bunuh diri Direktur Kwon. Ketua pun masuk, akan tetapi semua penjaga kalah dengan serangan dari Jessie yang sangat kuat. Akhirnya si Jessie pun masuk ke dalam ruangan itu dan menemui ketua untuk membunuhnya. Di sisi lain, Jisoo berusaha untuk memberhentikan aksi dukun yang sedang menjalankan mayat yang akan membunuh ketua. Dalam ketakutan, ketua memohon kepada Jessie dan dia pun meminta maaf secara tulus. Dan juga Jisoo mengendalikan dukun itu dengan memegang dan menatap matanya. Seketika juga Jessie langsung berubah menjadi tanah yang rapuh dan ketua pun selamat akan hal ini. Setelah itu, suasana sudah agak tenang. Oh Hyun menghampiri ayahnya, akan tetapi dia melakukan hal yang aneh, yang mana membawa sebuah cairan obat dan memotong tangan Jessie yang sudah rapuh itu, lalu digoreskan kepada pipi ayahnya sendiri. Seketika juga pipinya mengalami hal yang aneh seperti para korban yang sudah mati. Ketua pun langsung mati di tempat karena dibunuh oleh anaknya sendiri. Kru dan Im pun langsung mendatangi TKP dan melihat ketua sudah tidak berdaya dan anaknya yang meratapi kepergian ayahnya. Namun di sini langsung disekak oleh Im bahwa dia tidak perlu berpura-pura karena ketua sudah meminta maaf dan mengakui kesalahan, yang mana sudah diterekam semua dalam siaran langsung. Karena mic yang ditaruh di jas ketua masih terpasang dengan rapi dan yang membunuh ketua adalah anaknya sendiri. Anaknya pun langsung shock dan ingin menyangkal semua, tapi karena Im memiliki bukti yang kuat, akhirnya anak ketua pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai pertanggungjawabannya. Keadaan pun membaik. Im berserta adiknya menjenguk suaminya Im di rumah sakit dan semua bersikap baik kepadanya dan juga tersenyum gembira karena kasus ini sudah terselesaikan. Oke guys, jika kalian suka dengan channel ini silahkan klik tombol subscribe ya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.